Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Mo, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Reni Risti kembali hadir menemani Anda dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah. Ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Seperti biasa, setiap harinya kalau kita sedang berada di program podcast TV Show, kita pasti bakalan ngebahas segala sesuatu yang menarik, yang viral, berbagai tips dan trik dan juga bermanfaat tentunya nggak cuma bagi saya, tapi juga bagi pemirsa TV Mo. Dan hari ini pembahasannya sangat menarik sekali karena kita akan bahas segala sesuatu yang gimana caranya setelah kita membahas ngobrol panjang nanti 1 jam ke depan, bentuk rasa kepedulian kita semakin kuat karena kita akan membahas tentang yuk kita peduli terhadap seseorang dengan gangguan jiwa. Nah, saya nggak sendiri. Hari ini tentu saya sudah bersama dengan narasumber hebat saya yang ada di seberang sana karena kita nggak bisa bertemu tatap muka secara langsung. Saya mau menyapa dulu Pak Marsan. Assalamualaikum Pak Marsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marsan, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, walaupun zaman COVID, tapi saya sehat semua gitu. Alhamdulillah, harus selalu sehat ya Pak ya. Nah ini sebelumnya mungkin kalau saya udah tahu Pak Marsan siapa, tapi menurut pemirsa TV mungkin ada juga yang belum tahu Pak Marsan Susanto ini adalah founder dari Yayasan Al-Fajar Berseri, betul ya Pak Marsan ya? Ya, betul. Nah, ini sekarang hari ini kita akan bahas tentang yuk kita peduli terhadap orang dengan gangguan jiwa. Tapi sebelum kita membahas ngobrol panjang lebar nih sama Pak Marsan seputar tentang gangguan jiwa, saya mau dulu ngajak pemirsa TVmu untuk menyaksikan liputan tentang apa sih Yayasan Al-Fajar Berseri. Ini dia liputannya. Jumat Berkah, begitu sekiranya salah satu program yang dijalankan Yayasan Al-Fajar Berseri. Pengurus yayasan membuka lebar para donatur untuk bersedekah dengan makanan di setiap hari Jumat. Program yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun ini merupakan salah satu program yang membantu Yayasan Al-Fajar Berseri untuk mencukupi kebutuhan 400 orang dalam gangguan jiwa yang tinggal di Yayasan Al-Fajar Berseri. Tak ada jumlah yang ditentukan, berapapun dan siapapun yang ingin berdonasi semua dibuka dengan tangan lebar. Cukup datang atau terlebih dahulu menghubungi pihak yayasan sebelum mengirim bantuan, maka bantuan akan diterima dengan senang hati. Seperti apa dan bagaimana Jumat Berkah di Yayasan Al-Fajar Berseri? Berikut selengkapnya di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Iya, itu dia tadi tentang tayangan Yayasan Al-Fajar Berseri. Jadi kita sudah melihat bagaimana kondisi yayasan itu sendiri, siapa yang ada di dalamnya, dan Pak Marsan selaku ketua yayasan, foundernya. Nah, tapi kita tadi belum, kita baru melihat sejenak tentang cerita di balik yayasan itu sendiri, tapi kita belum tahu nih sejarahnya. Pak Marsan, kalau boleh diceritain nih sama kita, sejarah sampai akhirnya Pak Marsan sendiri gitu membentuk Yayasan Al-Fajar Berseri itu gimana sih Pak ceritanya Pak dulu Pak? Ya, sebetulnya gini Mbak, pada tahun 92, saya ada seorang kusir andong, yang tiap hari narik anak-anak yang usia TK. Nah, kebetulan di situ ada tempat pembuangan sampah. Nah, di situ ada orang ODGJ yang berbulan-bulan di situ. Nah, saya juga tidak punya hati untuk meniat untuk menolong mereka, cuma mereka cuma hanya duduk, tidur di situ. Nah, ketika saya 2 kali melihat, dia dalam kondisi lagi makan di kantong plastik yang sudah digumulin lalat. Di situ saya semalam kepikiran, akhirnya saya punya konsekuensi, ya saya bawa pulang, saya cukur rambut yang gitu gibel, saya rawat, singkat katanya selama 3 bulan dia sembuh kembali ke warga. Itu awalnya gitu. Oke, itu tadi gimana sih Pak, maksudnya bisa sampai akhirnya kepikiran gitu pada saat itu gitu, kalau boleh dibilang supir andong dengan pendapatan yang pasti juga sebenarnya boleh dibilang cukup untuk keluarga gitu, tapi tiba-tiba Pak Marsan sendiri tergerak untuk nolong, ngebantu, dan itu akhirnya tinggal bersama Pak Marsan kan 3 bulan itu. Betul. Nah, waktu pertama kali gitu menghadapi orang gangguan jiwa yang akhirnya bisa kepikiran sampai akhirnya tinggal di rumah, keluarga apa responnya pertama kali ngajak si pasien pertama Pak Marsan nih? Awalnya mungkin kalau saya lihat dari bahasa tubuhnya istri saya, mungkin dia menolak gitu, apa nggak dikeluarkan dengan ucapan gitu. Karena pada dasarnya gini, saya punya anak pada waktu itu ada yang baru umur 2 tahun, ada yang berumur setahun, masih kecil-kecil gitu. Nah, sementara saya itu tinggal rumah yang begitu kecil, tanah saya waktu itu 100 meter berikut kandang kuda. Nah, akhirnya saya bawa pulang orang ODGJ yang begitu gimbal rambutnya, pasti kan istri bertanya-tanya gitu. Nah, saya lihat dari bahasa tubuhnya dia menolak, tapi bukan dengan ucapan gitu. Karena bukan dengan ucapan, akhirnya ya saya memberanikan diri untuk merawat mereka.
Soalnya gini, kenapa sih saya bisa peduli orang seperti itu? Karena yang saya lihat, ya, dia itu makan di kantong plastik yang sedang digerumulin lalat. Jadi saya semalaman kepikiran, akhirnya saya punya keputusan untuk saya ambil, gitu. Ya, di situ perlahan-lahan akhirnya saya rawat selama 3 bulan. Dia bisa kembali ke keluarga. Nah, dapat 3 hari keluarga datang ke tempat saya. Akhirnya dia datang ke tempat saya tuh sama si yang saya tolong itu. Nah, kata keluarga begini, memeluk saya itu. Setelah beberapa detik dia baru dilepas, dia mengatakan, Pak, ini anak saya sudah saya sedekahkan, sudah saya tahlilkan, saya anggap meninggal. Terus saya bertanya, memang sudah berapa lama Bu ada rumah atau hilang? Kurang lebih udah hampir 5 tahun. Nah, di situ saya termotivasi bahwa saya berguna untuk orang lain. Cuman itu aja bekalnya, jadi nggak ada niat untuk sekarang ini sampai udah sekian banyak, sampai tanahnya seluas ini gitu, nggak kepikiran seperti itu. Cuma kita bekerja setulus hati, apa artinya menolong karena kemanusiaan aja gitu, awalnya kayak gitu. Nggak ada niat lain nanti seperti apa, nggak ada gitu. Oke, nah itu kan tadi bermula dari satu, terus kemudian akhirnya sekarang jadi banyak sekali gitu, boleh dibilang cukup banyak lah pasien yang orang dalam gangguan jiwa yang akhirnya Pak Marsan rawat di Yayasan Pak Marsan sini sendiri. Nah, itu mereka ini memang orang-orang yang Pak Marsan temukan di jalan semua rata-rata, atau memang ada pihak-pihak keluarga yang akhirnya menghubungi Yayasan Al-Fajar Berseri ini untuk Pak, tolong dong Pak, ini dirawat aja di yayasan, atau seperti apa sih Pak? Ya, memang dulu Mbak, awalnya tuh kita semua orang dari jalanan. Tahun 92 sampai tahun 2005 sampai tahun 2010 tuh dari jalanan semua gitu. Nah, setelah menaik tahun 2013, mulai orang menitip keluarganya. Itu, ya. Jadi, baik keluarga yang sangat tidak mampu, lantar, di situ memang berangsur-angsur terus berjalan seiring waktu. Ya sekarang ini saya nggak sebut dulu dah jumlahnya, nanti aja ntar saya sebut jumlahnya biar lebih unik lagi gitu, maksud saya gitu. biar saya nggak begitu kaget ya nanti ya begitu tahu jumlahnya. Tapi dari sekian banyak orang dalam gangguan jiwa yang ada di Yayasan Pak Marsan itu, konon katanya nggak sedikit pula yang akhirnya sembuh gitu ya. Itu berarti emang ada proses perawatan yang seperti apa gitu sampai akhirnya dia bisa kembali bisa ke masyarakat, itu seperti apa sih Pak? Aduh, ntar nih kalau saya cerita ini, saya digerumunin orang-orang yang mengidap gangguan jiwa nih keluarganya nih. Sekarang aja udah antri setiap hari nih. Jadi gini Mbak, terutama memang saya backgroundnya bukan dokter, itu pertama gitu ya. Saya melihat, mempelajari dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, ternyata orang gangguan jiwa itu tanpa obat bisa sembuh. Nah, itu kan unik. Iya. Bagi mereka yang pernah minum obat atau berrumah sakit, kata dokter, obatnya tidak boleh putus. Benar, harus diminum terus, kalau enggak nanti dia akan kambuh. Nah, tapi saya balik lagi ya. Kenapa sih dokter mengatakan orang gangguan jiwa harus minum obat dan obatnya nggak boleh putus? Ada apa di situ? Apakah itu untuk pengobatan tuntas atau untuk sementara, cuma hanya untuk pengamanan aja? Nah, saya pelajarin. Nah, saya balik. Ternyata orang gangguan jiwa tanpa obat yang tadi dokter berikan itu bisa sembuh. Bisa saya buktikan. Beberapa pasien saya yang sembuh bisa saya buktikan gitu. Makanya saya tiap hari didatengin orang-orang yang mengalami, satu, keluarganya mengalami gangguan jiwa. Kedua, sekarang ini kiriman kita ini dari masyarakat hampir beberapa titik ya, baik dari masyarakat maupun dari sosial, dari polisi, bahkan keluarga di Pasung. Dengar adanya Al-Fajar, dan saya pun memang tidak pernah menolak kalau tempat ini masih bisa kita tampung. Nah, benar. Jadi selama masih bisa menampung pasien, selama masih bisa, pokoknya selama itu juga Yayasan Al-Fajar Berseri ini berusaha gimana caranya untuk bisa menyembuhkan para pasien-pasien dengan gangguan jiwa ini. Tapi background nama dari Yayasan Al-Fajar Berseri ini sendiri apa sih Pak artinya Pak? Kalau boleh tahu? Ya, ini Mbak dapatnya dari apa yang kita alami, apa yang kita serap, apa yang kita tafsirkan gitu ya gitu. Jadi Al-Fajar itu di mana orang dalam kegelapan, ketika dia datang ke panti atau mungkin ada salah satu orang yang mengangkat harkat martabat dia, jadi terbitlah tuh terang dia. Jadi Al-Fajar. Nah, bagaimana ditambah dengan berseri? Berseri itu walaupun kita banyak keluh kesah,
banyak kendala-kendala, tapi kita menampilkan terlalu tersenyum. Artinya kita tersenyum. Artinya tersenyum itu artinya kita seolah-olah kita tidak punya beban. Padahal bebannya itu segudang. Banyak sekali bebannya gitu. Tapi namanya sebutnya terbit lah. Setelah terbit, dia terlalu tersenyum gitu. Dari keterpurukan, dia akan mengangkat ke kebaikan yang untuk lebih cerah lagi ke depannya. Itu. Oke. Itu artinya maknanya seperti itu, Al-Fajr Berseri gitu. Itu maknanya. Jadi kalau misalnya boleh dipersingkat, kira-kira tetaplah berpikir positif sebagaimanapun permasalahan, sebanyak apapun masalah gitu kali ya Pak. Nah, nanti di segmen berikutnya Bapak nggak boleh lagi rahasia-rahasiain ke saya untuk ngasih tahu ke saya total pasiennya sekarang ada berapa. Tapi nanti ya di segmen berikutnya kita bakalan ngobrol panjang lagi tentang seputar gimana sih sampai sekarang nih udah berapa banyak pasien yang sembuh dan berapa banyak nih pasien yang masih ada di Yayasan Fajar Berseri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.